Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, kitab Khulasah Nurul Yakin. Kali ini kita akan masuk pada halaman 6, ini juz pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabuhu utawi iki iku bab mertelaaken nasabe Kanjeng Nabi wa wafatu walidihi lan sedone wong tuwa kakunge Kanjeng Nabi. Waliduhu utawi ramane Kanjeng Nabi iku Abdullah ibnu Abdul Muthalib kang dadi putra kakunge Abdul Muthalib ibni Hashimin ibni Abdi Manafin ibni Qusayyin ibni Kilabin. Wa ummuhu utawi ibuke Kanjeng Nabi iku Aminatu Aminah bintu Wahbin kang dadi putrine Wahab ibni Abdi Manafin ibni Zuhrata ibni Kilabin. Pada citami umangka dadi kumpul sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ma'awalidihi sarta ramane Kanjeng Nabi fijadihi ing dalem bae Kanjeng Nabi al-khamisi kang kaping 5. Wa huwa utawi jadihil khamis iku Kilabun Kilab. Walaqatu fi'lan yakti teman-teman sedo sapa waliduhu ramane Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke Kanjeng Nabi. Wa umruhu utawi ngumure waliduhu iku samaniyata asyrata 18 apane sanatan taune. Watu finalan den pendem den sareake sapa waliduhu bil Madinati ing dalem Madinah. Walam yatruk lan ora ninggal sapa abuhu lahu maring Kanjeng Nabi syai'an ing suwiji-wiji minal mali saking bondo. Bab kedua menjelaskan tentang nasab Kanjeng Nabi dan wafatnya ayah Nabi. Ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusayyi bin Kilab. Sedangkan ibu Nabi bernama Aminah yang menjadi putri dari Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Maka nasab ibunya dan ayah beliau ini berkumpul di kakek beliau yang kelima, yaitu Kilab. Ayah Nabi meninggal pada waktu Nabi masih dalam kandungan ibunya, umurnya 18 tahun. Beliau dimakamkan di Madinah dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta kepada Nabi. Para pemirsa Sirah Nabawiyah, ada beberapa tema pembahasan di bab ini. Yang pertama kita akan membahas nasab atau silsilah Nabi dari ayah, kemudian silsilah Nabi dari Umi, dari ibunya maksud kami. Kemudian kita akan juga nanti membahas profil dari ayah Nabi, yakni Sayyid Abdullah. Kemudian juga kita akan membahas tentang silsilah Nabi dari Nabi ke atas sampai nanti pada bagian pertama kita bahas sampai Adnan, kemudian Adnan sampai ke Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam.
Ini pertama dalam rangka satu kita akan melacak sebenarnya suku Quraisy ini dari mana. Punjernya itu, pangkalnya itu dari mana. Yang kedua, kita juga akan sampai kepada Nabi Adam nantinya untuk bisa melihat sebenarnya Nabi Muhammad ini keturunan keberapa dari Nabi Adam. Juga dalam rangka melacak sebenarnya jarak dari Nabi Adam kepada Nabi Muhammad ini berapa ribu tahun. Nanti akan agak ketahuan sebenarnya Nabi Adam sampai sekarang ini sudah berapa ribu tahun. Kemudian di akhir nanti kita juga akan memetakan tentang bani-bani, kabilah-kabilah yang ada di Quraisy. Ada sahabat Abu Bakar dari Bani Taim, kemudian sahabat Umar dari Bani Adi, sahabat Utsman dari Bani Umayyah, kemudian Abu Jahal dari Bani Makhzum, nanti ayah dari Sayyidah Aminah dari Bani Zuhroh itu pangkalnya di mana? Di Arab pada waktu Nabi itu fanatisme kesukuan itu masih kuat. Jadi satu contoh, ketika Nabi dimarah-marah, dimaki-maki sama Abu Jahal, kemudian sahabat Hamzah datang, waktu itu sahabat Hamzah belum masuk Islam, sahabat Hamzah marah-marah kemudian memukul Abu Jahal sampai berdarah, itu kerabat-kerabat dari Abu Jahal, dari kabilah Bani Makhzum, wah, mau membela. Ada kesukuan yang kuat di sana. Demikian juga kalau kita belakangan ke bawah, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, kemudian sebelum beliau sahabat Utsman syahid, gitu ya, maka keluarga sahabat Utsman dari Bani Umayyah, Muawiyah yang dulu menjadi gubernur di Syam, di Damaskus ibu kotanya, itu menuntut Sayyidina Ali untuk memproses siapa pembunuhnya. Nah, jadi fanatisme kesukuan di Arab itu waktu itu juga sangat kuat. Nanti akan kita bahas tentang itu, di mana peta kabilah-kabilah yang di Arab itu. Nanti didahului dengan kita lihat dulu Quraisy itu sendiri siapa. Para pencinta sirah nabawiyah, jadi yang pertama kita akan membahas dengan Sayyid Abdullah. Jadi Abdul Muthalib kalau dalam beberapa catatan itu memiliki beberapa istri. Yang menjadi istri Abdul Muthalib yang nanti melahirkan Sayyidina Abdullah ini adalah Fatimah. Fatimah niki Al-Makhzumi, satu kabilah dengan Abu Jahal sebenarnya. Fatimah bin siapa gitu Al-Makhzumi. Nah, Abdul Muthalib ini memiliki beberapa putra. Ada yang mengatakan 13, termasuk yang 3 perempuan. Tetapi yang laki-laki ada 10. Abdul Muthalib ini bernazar, kalau saya memiliki anak laki-laki 10, maka salah satunya akan dikorbankan untuk disembelih di dekat patung Hubal. Betul, ketika beliau merasa sudah tidak memiliki putra lagi, maka nazar beliau ini disampaikan kepada putra-putranya. Dan putra-putranya pun tidak keberatan. Akhirnya diundi, setiap nama ditulis di anak panah, kemudian anak panah dikocok, yang keluar nanti siap untuk disembelih. Nah, ternyata ketika keluar itu adalah nama Abdullah. Akhirnya Abdullah pun siap untuk memenuhi nazar dari ayah beliau. Ketika Abdullah sudah dituntun gitu, ternyata banyak protes dari kalangan Quraisy.
terutama dari keluarga ibunya dari kabilah Bani Makhzum. Protes nggak sepakat. Akhirnya, nah gimana ini? Saya harus memenuhi nazar saya. Hanya saran dari beberapa pihak untuk menemui seorang dukun perempuan. Dukun perempuan memberi saran, jadi Abdullah ini dibandingkan dengan 10 ekor unta. Nanti dikocok ada 2 anak panah, nama Abdullah dan nama 10 ekor unta. Ketika nanti keluar Abdullah, maka tambah lagi 10 ekor unta. Ketika dikocok, ternyata yang keluar nama Abdullah. Tambah 10 ekor unta. Dikocok lagi, keluar nama Abdullah. Tambah 10 ekor unta. Sampai pada pengundian yang ke-10, baru kemudian keluar nama 10 ekor unta. Akhirnya untuk memenuhi nazar menyembelih anaknya ini, Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Ya, akhirnya dalam Islam itu menjadi sebuah aturan, jika terjadi pembunuhan yang sengaja, maka kisos, kalau ahli warisnya mengampuni, boleh dengan membayar diat, yaitu 100 ekor unta. Nah, selanjutnya, setelah beranjak dewasa, Abdullah ini dinikahkan dengan Aminah. Aminah ini wanita yang terpandang dari kedudukan dan nasabnya. Ayah dari Aminah ini adalah Wahab. Wahab ini termasuk pemimpin dari kabilah Bani Zuhrah. Maka disepakati, kemudian dilangsungkan pernikahan, sampai kemudian Siti Aminah ini hamil 2 bulan, sekitar itu. Abdul Muthalib ini memerintahkan Said Abdullah untuk menjaga kebun kurma yang ada di Madinah. Akhirnya beliau menjaga di sana, kemudian sakit, kemudian meninggal di sana. Pada waktu itu kandungannya usia 2 bulan. Satu riwayat. Tetapi dalam buku Sirah Nabawiyah, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, ada juga riwayat yang mengatakan beliau tidak sedang menjaga kurma, kebun kurma, tetapi sedang berdagang ke negeri Syam, kemudian singgah di Madinah, kemudian beliau dalam keadaan sakit dan meninggal di sana, dimakamkan di sana. Ini dalam satu keterangan. Kemudian dalam kitab Khulasoh Nurul Yakin ini dikatakan bahwa beliau tidak meninggalkan warisan apapun kepada Nabi, tetapi dalam buku Sirah Nabawiyah ini juga disebutkan warisan yang ditinggalkan beliau adalah 5 ekor unta, sekumpulan domba, kemudian seorang pembantu wanita Habsyah yang bernama Barokah, yang berjuluk Ummi Aiman. Di Ummu Aiman itu banyak kitab sejarah yang menampilkan nama itu adalah pembantu dari Abdullah yang kemudian mengasuh Nabi di waktu kecil. Itu sekilas tentang profil Sayyid Abdullah. Selanjutnya, jadi kita akan bisa mendekatkan kamera untuk bisa melihat nanti bagaimana silsilah Nabi itu. Nah, di sini yang saya stabilo, jadi ada nama Muhammad di sini, kemudian ayah beliau adalah Abdullah. Abdullah ini kemudian Abdul Muthalib, ayahnya lagi. Abdul Muthalib ini menikah dengan Fatimah. Yang saya katakan Fatimah ini adalah dari kabilah Bani Makhzum. Kemudian ayah dari Abdul Muthalib adalah Hashim, menikah dengan Salma ya di sini. Kemudian ayah dari Hashim adalah Abdul Manaf, ayahnya adalah Qusay, kemudian ayahnya lagi adalah Kilab.
Kemudian kita lihat di silsilah Nabi yang dari ibu beliau, Aminah binti Wahab, kemudian binti Abdul Manaf. Jadi jangan salah, Abdi Manaf di sini yang ini berbeda dengan Abdi Manaf yang di sini. Nah ini beda. Namanya sama tetapi orangnya berbeda. Kemudian Abdi Manaf bin Zahra, Zahra bin Qusay, Qusay nanti adalah anak dari Kilab. Kilab nanti bin Murrah bin Ka'ab. Ini bagi yang sering membaca sholawat al-Barzanji, tentu tidak asing lagi dengan nama-nama ini. Silsilah ibu dan ayah beliau bertemu di kakeknya yang kelima, yaitu bernama Kilab. Nah, ini tentang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki beberapa orang putra, tidak kami sebutkan di semua di sini. Nah, yang pertama memiliki putra Abbas. Abbas ini nanti punya putra namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas yang sering dalam kitab hadis dikatakan Ibnu Abbas. Ada tafsir Ibnu Abbas ini dari Abbas ini. Kemudian keturunan dari Abbas nanti kelak akan mendirikan dinasti Abbasiyah. Jadi pengambilan katanya adalah Abbas di sini. Kemudian Abu Lahab, ini betul-betul paman Nabi. Jadi beda antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kalau Abu Lahab jelas beliau adalah paman Nabi, tetapi kalau Abu Jahal ini dari kabilah Bani Makhzum, beda orang. Kemudian ada Abu Thalib yang kelak beliau melahirkan Sayyidina Ali. Kemudian juga ada Hamzah, ini paman beliau, Hamzah. Kemudian ada Abdullah, ayah Nabi. Kemudian ada Az-Zubair. Kita akan melihat silsilah Nabi. Pertama ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ada bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini adalah yang kemudian menjadi pangkal suku Quraisy. Ini Fihr ini. Nama aslinya Fihr, tapi kemudian terkenal dengan Quraisy yang kemudian menelurkan putra-putri yang menjadi cikal bakal suku Quraisy. Jadi cikal bakal suku Quraisy itu adalah pada eyangnya Kanjeng Nabi yang ke-12. Ada Malik, kemudian bawahnya ada Nadhar, ada Kinanah, ada Khuzaimah, ada Mudrikah, ada Ilyas, ada Mudhar, ada Nizar, ada Ma'ad, ada Adnan. Sampai pada Adnan, ini riwayatnya sahih. Di banyak periwayat-periwayat yang mengatakan dari Nabi sampai Adnan, ini periwayatnya bisa dipercaya. Memang sahih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat nasab beliau dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat ada Ud, ada Hamaisa, ada Salaman, ada Aus, ada Baus, ada Kimwal, ada Ubay, ada Awam, dan seterusnya. Kalau kita lihat panjang, Nizar, Sumai, Muzai, Iwadoh, Arom, Qaidar, Ismail, dan Ibrahim. Jadi dari awal tadi Ud sampai Ibrahim ini ada 41 nama. 41 nama. Kemudian kita akan bahas lagi tentang dari Ibrahim ke Nabi Adam. Kita lihat Ibrahim tidak kita hitung itu ada Tarikh, ada Nahur, ada Surah, ada Saruh, ada Da'u, ada Falah, ada Aibar, ada Salah. Kemudian lanjut, kemudian yang ke-9 ada Yanisa, ada Sis, ada Adam.
Dari tarikh ayahnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam, ini ada 21 nama. Oleh karena itu, kalau kemudian kita hitung, jadi yang pertama tadi Nabi Muhammad sampai kepada Adnan ada 22. Kemudian Aud sampai kepada Nabi Ibrahim ada 41. Kemudian dari tarikh kepada Adam ini ada 21. Kita hitung di situ 22 ditambah 41 ditambah 21 ini menghasilkan 84. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan 84 dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu kira-kira berapa tahun antara Nabi Adam sampai sekarang? Bisa kita lihat dalam beberapa catatan yang kemudian saya catat di sini. Nabi Adam itu hidup antara tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Jadi kita lihat dari turunnya Nabi Adam saja, kita lihat, kita hitung. Nah, tadi catatan saya. Ini catatan saya di sini. Sekarang tahun 2024. Jadi 5872 diambil 2024, maka Nabi Adam turun ke bumi sampai hari ini, sampai tahun ini 2024 ada 7.896 tahun. Jadi belum terlalu lama Nabi Adam itu ke kita. Lalu bagaimana dengan temuan-temuan fosil yang dikatakan itu sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu? Ya, itu mungkin benar saja. Karena sebelum Nabi Adam, planet bumi ini pun sudah ditempati oleh kaum yang pada waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, sebagian malaikat mempertanyakan apakah akan menciptakan kaum yang nanti pekerjaannya hanya menumpahkan darah saja. Wallahu a'lam bishawab.